Republik Rakyat Lucu, dan cerita-cerita lainnya. Sebuah kumpulan cerita pendek, karya Eko Triyono. Bagian 1. Masa belajar dan jatuh cinta. Judul cerpen, Kalah sama Tukang Bengkel. Geplak adalah teman gembus yang kemampuan belajarnya lambat. Sampai hari ini, membaca saja masih kesulitan. Pihak sekolah tidak akan semarah hari ini seandainya tidak ada kunjungan mendadak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cengar. Sudah disembunyikan di toilet, bisa-bisanya Geplak muncul di depan kelas yang sedang ditinjau. Kepala dinas juga ngapain coba? Milih ngetes anak pelolor yang muncul dari penjara kaku sekolah. Terang saja, Geplak cuma cengar-cengir di tes membaca. Gagap gugup tidak jelas. Bahkan hanya untuk kalimat ringkas, sekolah tempat belajar. Kepala dinas marah. Kepala sekolah malu, minta maaf, dan memarahi guru. Guru memarahi siapa lagi kalau bukan murid-murid? Dan murid-murid lain memarahi siapa lagi kalau bukan Geplak? Geplak harus memarahi siapa? Huruf ABCD. Buntutnya menjadi panjang ternyata. Sekolah gembus mengadakan rapat besar. Sebagai sekolah negeri, harus menjaga mutu. Karenanya, dalam jangka panjang, siapapun yang masuk sekolah ini harus sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Bahkan, kalau memungkinkan, sudah hafal lagu-lagu nasional, tata tertib upacara bendera, dasa dharma pramuka, nama-nama menteri, slogan keluarga berencana, dan pasal-pasal penting hasil amandemen Undang-Undang Dasar. Dalam jangka pendek, semua siswa yang tidak bisa membaca harus keluar. Tidak lancar menulis, keluar. Tulisannya kayak taburan huruf dicakari ayam. Keluar. Tulisannya mirang-miring kayak orang mabok. Keluar. Huruf B dan D tertukar. Keluar. Huruf I tidak ada titiknya, hingga mengacaukan pikiran gurunya yang harusnya menebak-nebak antara I atau L kecil. Keluar. Kriteria siapa siswa yang harus keluar bertambah panjang, yang muncul berdasarkan inisiatif akademik para guru yang serba tiba-tiba seperti ilham para penyair. Ketua komite sekolah, sebagai perwakilan orang tua siswa, hanya ngangguk-ngangguk, mirip angsa yang sedih. Bersama kepala sekolah, ia menyampaikan bahwa ini semua demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, yang merupakan bekas Kepala Dinas Peternakan, yang sebelumnya jadi Kepala Dinas Pertanaman dan Kebersihan, yang sebelumnya Kepala Dinas Pengairan, sebelumnya lagi karyawan pabrik celana dalam milik negara. Setelah insiden munculnya Geplak dari penjara kakus sekolah negeri. Meski yang tersisa tiap kelas rata-rata hanya 4 orang, bahkan kelas 1 tidak tersisa seorang pun. Kebijakan yang bijak ini tetap harus diambil. Kenyataannya memang pahit, Bapak, Ibu, wali sekalian. Namun, sepahit-pahitnya jamu tetap menyehatkan. Dan semanis-manisnya gula kadang menyakitkan. Demikian penjelasan kepala sekolah, disertai sikap sedih yang gagal disertai air mata. Terang saja, sejumlah wali murid memprotes kebijakan sembrono tingkat kabupaten tersebut, yang bisa jadi akan merambat ke tingkat provinsi, lalu tingkat nasional. Namun, protes mereka tak lebih dari coretan di dinding kaku sekolah. Bisa dicat ulang dengan peraturan. Sekolah model baru ini, di mana yang boleh masuk hanya yang sudah pintar, membuahkan hasil yang mencengangkan. Muridnya pintar-pintar semua, ujar kepala sekolah kepada kepala dinas kabupaten, yang kemudian dibuktikan sendiri dan bersiap diterapkan secara merata. Dengan slogan, sekolah ini hanya menerima orang yang sudah bisa baca, tulis, dan hitung. Terpaksa memang bagi murid yang tergusur untuk sekolah di swasta, yang mulai tumbuh ramai
seperti menyambut rasa sedih dengan kasih sayang. Yang hangatnya, di beberapa sekolah disesuaikan dengan jumlah uang yang mampu diberikan. Beberapa orang tua dan wali murid tetap memprotes dengan membuat gerakan lihai. Hingga pada suatu hari, saat kepala sekolah ban mobilnya kempes, terkejut mendapati tulisan yang hanya ada di Republik Rakyat Lucu. Tulisan itu terpampang jelas di bengkel mobil dekat sekolah Gembus. Kepala sekolah membacanya dengan jengkel. Saking jengkelnya, dia memanggil pemilik bengkel dan memarahi. Dia tidak tahu kalau tulisan itu juga tersebar di tempat laundry, bahkan warung makan. Khusus dipasang mendadak apabila ada guru sekolah yang kelihatan muncul mau sarapan atau makan siang. Apa-apaan ini? Kepala sekolah marah. Orang mau ke bengkel ya jelas memperbaiki. Kok malah tulisannya begitu? Kami hanya mengikuti model sekolah sebelah, ujar tukang bengkel tersebut. Bukan hanya saya, warung makan itu juga. Lihat, warung makan ini hanya menerima pelanggan yang sudah makan, minum, dan kenyang. Atau itu. Laundry ini hanya mencuci baju yang sudah bersih, wangi, dan disetrika. Pojok plang itu, lihat kiri jalan, papan nama. Pijat ini hanya melayani orang yang sehat, segar, dan tidak pegal-pegal. Lagi, pesantren ini hanya mengajari anak-anak yang sudah bisa mengaji, sholat, dan hafal Al-Quran. Untung penjara pinggir jalan tidak pasang. Penjara ini hanya menerima orang-orang yang berbuat baik, suka beramal, dan rajin menabung. Lebih untung lagi, waktu saya ke kecamatan, KUA tidak pasang plang. KUA ini hanya melayani orang-orang yang sudah menikah, punya anak, atau mau menikah lagi.